Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari sebagian jemaah yang ditujukan kepada saya. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa Ustaz selalu memakai sorban atau imamah? Ini pertanyaan yang barangkali perlu juga saya jawab. Kenapa saya selama ini sering memakai sorban seketika ceramah ataupun dalam melaksanakan ibadah. Walaupun dalam konteks akademis saya tidak memakai ketika pergi ke kampus untuk ngajar. Kenapa saya selalu memakai sorban? Karena saya tidak memakai jenggot. Saya tidak memakai jenggot. Apa bedanya jenggot dengan sorban, Ustaz? Saya memang kalau saya panjangkan jenggot, mungkin tidak seindah para ustaz yang lain memakai jenggot. Pada prinsipnya ini sudah tidak diperselisihkan lagi bahwa jenggot ini sunnah. Hadis Nabi mengatakan, qassus syawarib waffiru al-lihya. Cukurlah kumis, kemudian panjangkanlah jenggot. Wa khaliful musyrikin. Kemudian Nabi mengatakan bahwa kamu harus melakukan sesuatu yang bisa membedakan antara orang muslim dengan orang-orang kafir, karena orang kafir selalu memanjangkan kumis. Maka Nabi menganjurkan untuk umat beliau, para sahabat, untuk memanjangkan jenggot agar terjadi semacam sinkronisasi atau profil. Nabi melakukan upaya supaya ada terjadi sinkronisasi terhadap sesama muslim supaya mudah dikenal. Maka Nabi menganjurkan untuk memanjangkan jenggot. Sementara orang kafir itu selalu memanjangkan kumis. Saya memahami bahwa hadis ini bersifat kondisional. Siasah Nabi agar tidak terjadi percampur bauran antara orang muslim dengan orang kafir. Dan mudah mengenal mana yang ikhwan kita fillah sesama agama dan mana orang yang non-Islam atau orang-orang kafir seketika pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melihat kondisi hari ini, peci itu simbol-simbol orang Muslim, dan sekarang topi ini sudah dipakai oleh sebahagian orang-orang non-Islam. Jadi di sini ada jawami al-kalim supaya kita melakukan sesuatu upaya agar sesama ikhwan fillah, sesama Muslim dilakukan semacam simbol-simbol untuk saling mengenali antara satu dengan yang lain. Kalau kita kembali merujuk kepada hadis tadi, pada prinsip dasar saya tidak seindah kalau memanjangkan jenggot dengan para ustaz yang lain. Artinya sunnah ini bagi saya merupakan sebuah pilihan. Maka karena saya tidak memiliki jenggot, saya memilih sunnah pada dimensi yang lain. Imamah ini kata hadis Nabi, ta'ammamu fa inna syayatin la tata'ammamu. Hendaklah kamu memakai sorban, kata Nabi, karena syaitan itu tidak memakai sorban. Kemudian Nabi mengatakan bahwa al-imama sima al-malaikah, bahwa sorban itu adalah simbol para malaikat. Maka oleh sebab demikian, sorban ini di samping dia sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sorban ini merupakan simbol para malaikat. Hadis Nabi juga mengatakan pada hadis yang lain, rak'atani, solat yang kita lakukan 2 rakaat bil imamah, kata Nabi, khairun, itu lebih baik, kata Nabi, min sab'ina bila imamah, lebih baik daripada sembahyang 70 kali, 70 rakaat dengan tanpa sorban. Saya memakai sorban merupakan sunnah pada dimensi yang lain. Kalau bisa memang sebagusnya sorban dipakai, jenggot juga dipakai. Karena keduanya sama-sama sunnah. Tetapi seketika saya tidak bisa melakukan sunnah pada konteks memanjangkan jenggot atau berjenggot, maka saya memakai pada sunnah dimensi yang lain. Itu yang perlu saya jawab. Kemudian juga ada pertanyaan, kenapa jidat saya tidak hitam? Karena dalam Al-Quran mengatakan
simahum fi wujuhihim min asris sujud. Tanda-tanda orang-orang yang taat itu ada bekas dari sujud mereka. Tanda-tanda orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak beribadah dan taat kepada Allah, itu ada tanda-tanda atau bekas dari sujud mereka. Ini perlu kita pahami bahwa asar itu bermakna bekas. Bekas itu ada dua dimensi. Pertama, bekas dalam bentuk fisik. Ya boleh dikatakan seperti jidat hitam. Kemudian ada makna dalam pengertian abstrak. Artinya ketaatan dia kepada Allah itu membekas dalam kehidupannya. Baik itu akhlaknya, tutur katanya, dan yang lain-lainnya. Jadi asar itu, bekas sujud itu, atau bekas ketaatan kepada Allah itu, ada dua pengertian. Pertama dalam perilakunya yang berbentuk abstrak. Kemudian dalam bentuk fisik seperti jidat hitam itu. Jadi saya memang tidak ada jidat hitam karena memang saya agak kaku memahami kalau seandainya jidat saya hitam. Ada Al-Quran mengatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada di dalam Al-Quran mengatakan pada hari kiamat nanti ada wajahnya putih bersinar, itu karena orang-orang soleh. Ada yang wajahnya hitam, itu adalah orang-orang yang banyak durhaka. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa yang jidat hitam itu bukan berarti salah. Tetapi saya hanya alergi saja. Karena memang sampai hari ini jidat saya tidak pernah hitam. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah bahwa ada juga ayat Al-Quran mengatakan nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Nanti di dalam tubuh kita ini atau tubuh fisik kita ini pada hari kiamat akan bercahaya di tangan, di kepala, di kaki. Itu cahaya bekas dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, maka yang lebih penting itu adalah cahaya kita memancar seketika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.